untuk regenerasi. Ya. Oke mas. Nama saya Windu. Basicnya bukan peternakan, otodidak. Semuanya otodidak dari YouTube. Mulai ternak itu tahun 2017 akhir sampai sekarang. Awalnya itu enggak menetaskan, awalnya pembesaran joki dan petelur. Terus yang namanya peternakan puyuh kalau enggak bisa regenerasi itu kan modalnya berat. Disitulah mulai nyemplung regenerasi. Karena beli bibit misalnya telur 2.000, kalau pertengahan nggak beli kan telat, sini akhir semua beli lagi, modal awal lagi sama aja. Makanya mulai belajar nyemplung penetasan. Terus dari apa lagi? Terus untuk persiapan penetasannya itu Persiapan penetasan khususnya dari telurnya atau dari mesin? dari semuanya, dari telurnya. Dari telur kalau saya karena belum belum fokus banget gitu ya, masih serabutan. Itu yang jelas pengumpulan telur fertilnya, karena jumlah indukan masih terbatas. Saya ngumpulin fertil itu waktu 3 atau 4 hari terkumpul, dipilah-pilah, baru dimasukkan ke mesin. Pemilihannya itu sebatas dari bentuk fisik telur, karena keterbatasan ilmu. Nah, saya harus banyak belajar dari sampean ini. Pemilihan telur dalam bentuk yang normal, nggak besar banget, nggak kecil banget, karena diharapkan kan nanti dia itu tumbuh menghasilkan telur lagi. Ya. Kalau dari awalnya bentuknya baik kan insya Allah nanti keturunannya juga baik. Harapannya seperti itu. Dari kerabangnya yang keras, bentuknya normal, nggak besar, nggak kecil, nggak penyok dan lain-lain seperti itu. Itu sebatas dari pemilihan telur. Nanti pengaruhnya kan untuk daya tetas kan dipengaruhinya banyak, nggak sebatas bentuk telur atau ukuran telur dan lain-lain, tapi dari faktor usia indukan itu mempengaruhi ke tingkat fertilitas, daya tetas dan lain-lain, nanti kualitas anakan seperti itu. Untuk usia indukannya itu biasanya berapa? Indukan itu kalau ini sih dari ilmu sharing sama teman-teman sesama peternak ya, sesama penetas, itu usia jantan sekitar 60 hari, usia betina itu 80 hari, sampai pada usia sekitar 6 atau 8 bulan. Jadi untuk indukan usianya pendek. Nanti setelah diturunkan selesai jadi indukan, jadikan petelur konsumsi kan tanpa pejantan, tidak perlu pakai pejantan kecuali untuk ditetaskan. Dia perlu pejantan untuk jadikan fertilnya itu dari usia indukan. Dari apa lagi? Dari mesinnya apa saja? Karena mesin ini juga masih proses. Jadi gini, saya memulai penetasan kan bukan segalanya itu pabrikan. Jadi ya belajar dari teman, wujudnya awalnya kayak gitu. Itu standar dari ilmu di paguyuban peternak. Mencetak mesin yang ceritanya kan terstandarisasi di paguyuban tersebut yang ukuran segini. Tapi kan dengan kapasitas segitu, daya yang dibutuhkan sekian watt, jadi kan muncul pertanyaan, itu enggak listriknya sama sebanding enggak dengan kapasitas telur di dalam gitu kan. Muncullah inovasi-inovasi ya, wujudnya kayak gini nih, kayak apa ya, lemari perkakas mungkin ya lebih tepatnya. Ini mampu menampung berapa puluh ribu telur? Kalau puluhan ribu kayaknya enggak, karena ini kan sementara ini cuma berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6 satu rak itu sekitar 600 lah, 500 sampai 600 butir satu rak tuh. Karena musim kayak gini ya tak turunkan pejantannya, kebanyakan makan udah ada hasil, telur lagi jatuh harganya. Ya, manajemen toh. Kalau enggak kayak gitu ya hancur sendiri nanti. Enggak bisa muter. Untuk mesin
Suhu yang dipakai itu sekitar 38,5 sampai 39. Ini setelannya sih 39 mati, 38,5 hidup untuk pemanasnya. Pakai termostat. Proses telurnya di dalam itu Kalau kan nah ya, kalau secara ilmu baku kan harusnya dibolak-balik. Ya toh? Kalau yang manual, kalau yang telur tidur biasanya kan cuma diuyap-uyap kayak gini. Ya, tapi dulu pengalaman pakai itu ya saya uyap begini. Sehari saya 3 kali, tapi konsisten waktunya. Jam itu ya jam itu terus nguyapnya. Tuh, 3 hari cuma tak pikir-pikir kok yo telaten men gitu toh. Saya coba model begini, tapi telurnya berdiri. Gitu loh. Posisi naruhnya telur. Nah, tumpulnya di atas, lancipnya di bawah. Ya nggak tahu ini baru nyoba. Biasanya cuma diuyap-uyap. Nggak tahu nanti ada perbedaan di tingkat penetasannya apa enggak ya. Belum nyoba ini, yang ini baru masuk soalnya 3 angkatan kalau nggak salah. Yang kemarin menetas ya cuma tidur aja telurnya. Belum bisa fokus soalnya. itu pengaruhnya yang tumpul di atas dan Ceritanya kan di pertumbuhan embrionya. ya. Pertumbuhan embrionya. Kalau tidur ceritanya itu perlengketan atau apa itulah ke dinding cangkang gitu loh. Yoknya rawan kopior dan lain-lain gitu. Dari pengalaman teman-teman di paguyuban ceritanya kalau berdiri itu lebih bagus hasilnya. Ceritanya saya sendiri belum membuktikan. Karena ada informasi seperti itu ya saya coba. Intinya nyoba gitu. Berarti yang dari posisi seperti ini belum ada yang menetas? Belum. Untuk yang berdiri belum, tapi kalau yang tidur ini sebagian ada yang baru mulai mecah itu. Ini untuk ruang mecahnya. Oh, berarti beda masih Pak? Beda. Kalau ini saya cuma sampai usia 14 hari, saya angkat, saya pindah di sana. Kalau sini semua kotor semua enggak. Menetas kan sudah rambut pada mulai kering itu kan rontok. Kotor kan kotor satu ruangan segitu toh. Bersihnya gampang. Itu tadi mulai dari pemilihan telur, terus persiapan mesin. Kalau mesin ini ya udah persiapannya itu terus karena dia kan terus sirkulasi terus. Beda kalau mesin satu kali pakai modelnya kayak gitu. Nanti kalau sebelum masuk setel termostat, atur suhu dulu tuh biar standar dulu ruangannya. Kalau posisi baru dihidupkan mesin kan masih dingin, ya kan, tripleknya kan masih dingin. Jadi ya paling enggak diamkan sekitar 6 jam lah posisi kondisi nyala. Kalau sudah kira-kira hangat semua, masukkan telur di situ untuk rapat. Dia nggak pakai sirkulasi. Kalau yang ini pakai sirkulasi. Jadi dindingnya saya lapisi plastik biar hangatnya maksimal. Kalau itu kan dia ngikat hangatnya dari dinding tripleknya. Berarti bedanya cuma di situ ya? Nah, kelembapan sekitar 70 sampai 80 kelembapan persen pH-nya. Kelembapan kan untuk apa? Mempermudah dia pertumbuhan, dia menyerap nutrisi dalam cangkang tuh, kandungan kalsium apa kan dia terserap ke tubuhnya si puyuhnya itu. Nah, nanti diharapkan kan kalau nutrisi dalam cangkang itu terserap kan rapuh cangkangnya pas waktunya menetas. Oke. Untuk jadi sekarang masuk ke evaluasi penetasan. Untuk daya tunas atau fertilitasnya itu di sini berapa? Fertilitas kalau saya belum pernah mengukur secara pasti. Dulu pernah coba saya hitung dengan perbandingan telur masuk total sekian butir tanpa candling loh ya. Intinya jadi nggak jadi ya telur segitulah. Biasanya kan kalau di candling itu
anggaplah masuk 100 butir. Nanti usia 5 hari kan sudah bisa digendling, diteropong. Nanti yang nggak berkembang kan diangkut, dibuang. Dipisah ya. Itu sebenarnya ngitung fertilitas kan seperti itu. Iya. Dikurangi candling dulu, yang infertil atau non fertil itu kan dibuang dulu. Nah, total telur itu berapa sisanya nanti dibandingkan dengan yang menetas berapa kan begitu. Oh. Kalau saya belum sampai segitu. Kalau dulu pernah tak coba itu sekitar 75-an. 75%. 75%. Nah, sebatas ya namanya bukan untuk ini sih ya, belum skala bisnis besar sih ya. Perbandingan saya dalam pikiran saya cuma yang penting masih lebih murah dibandingkan beli. Itu aja. Sekitar 70 sampai 75%. Itu penetasan segitu aja buat saya sudah alhamdulillah. Ya, siapa tahu nanti dengan sampean-sampean ini bisa berbagi ilmu toh, meningkatkan kualitas, kemampuan dan lain-lain. Untuk hasil tetasnya itu? Hasil tetasnya alhamdulillah untuk dari yang menetas itu dari jumlah perbandingan jantan betina kurang lebih sama. Jadi sekitar 50-50 ya, secara ilmu baku memang seperti itu, ternyata ya benar gitu loh. Karena dari pengalaman teman-teman juga faktor usia itu pengaruh ke Faktor usia indukan. pengaruh ke perbandingan. Perbandingan. Ya belum sampai sedetail itu juga. Ya umumnya memang ya secara umum sama, persentasenya perbandingannya sama. Dari 75% biasanya itu ya jantan betina separuh-separuh. Ada nggak perbedaan telur jantan telur betina itu? Nah, gini. Kalau saya enggak pernah membedakan biasanya orang kan cerita kalau runcing itu jantan. Kalau telur bulat betina. Saya belum pernah membuktikan itu. Jadi saya cuma nyetel gini dari apa yang dibagikan teman dalam untungnya kan paling 5 ekor Saya atau berapa nyetel ya jantan itu untuk mempermudah membedakan itu tadi. Setelah lahir bisa langsung dibedakan mana jantan Berarti betina. usia Saya dari nyetelnya awal dari masuk uang indukan. total sampai menetas itu? Saya indukan pakai 2 jenis puyuh. Dari pertama masuk Yang sampai menetas itu 16 sampai 17 hari. Autopolarisasi 16 sampai 17 apa hari. ya? Apa bisa saya nggak tahu. Terus kan ada ini Mas, apa abis Nanti saya harus belajar ke sampean. itu kan ada penyimpanan Jadi, telur dulu sementara pemanasan atau langsung dimasukkan ke mesin. Nah, itu Pak, disimpan dulu telurnya. Setelah sekian Idealnya sebenarnya yang benar adanya ini dari pengalaman teman lo ya, bukan saya lo ya. yang puyuh Itu suhunya suhunya peranakannya kita sekitar 16-17 nanti yang derajat. sama juga jangan itu dikatakan Jadi karena kita modelnya dikumpulin sekian hari, khawatirnya kan telur yang hari pertama itu secara tidak sengaja dia tumbuh gitu loh. Karena faktor suhu itu tadi tumbuh meskipun lambat, itu yang bikin gagal sebenarnya kadang. jadi untuk anak betina coklat saya pakai Saya ngumpulin sekitar 3 sampai 4 hari. jantan coklat untuk betinanya Ya cuma belajar dari alam. Puyuh itu kan biasanya anggrek kan setelah keluarnya 5. Padahal sehari kan telur cuma 1. Ini kan 5 hari lah kira-kira gitu loh. Nah, saya pakainya 4 hari pecah dari aman langsung dengan kelihatan 4 hari. coklat itu pasti Kumpulin betina, ya, kodamnya cuma pakai raka kayak gitu dong. Tak dulu. kalau mau Yang penting ada jadi kan sirkulasi udara kita jangan itu hangat. ikut jalur Kalau pakai kertas kan nanti hangat, anak jantan macam dikerami. Nanti jangan-jangan dia udah duluin toh. Ya. Setelah masuk mesin anak menetas duluan, dia bisa menetas lebih awal sehari malah nggak serentak. membesarkan monggo dan yuk masih lele jadi daripada hasil toh dia ada simbiosis ceritanya kan. Jadi nggak ada yang terbuang, enaknya di puyuh itu nggak ada yang terbuang. Sampai kotoran pun ya ditampung. Dimanfaatkan ya Mas? Bau kotoran nggak di sini? Enggak. Enggak. Oh, padahal di situ itu kotoran tuh banyak banget loh. Tapi enggak terlalu. Dari apa lagi? Ke daya tetasnya. Ya dari atas tadi itu nutrisi indukan pengaruh juga. Terus usia indukan, usia indukan yo ojo tua-tua, itu tadi sekitar 6 bulan sampai 8 bulan buang udah. Jadi
Jadi turunkan, nanti regenerasi ganti indukan yang baru. Itu jadikan petelur aja kalau memang telurnya masih aktif loh. Karena daya telur itu kan sekitar sampai usia 1 tahun lebih dia masih aktif bertelur. Cuman puncak dia bertelur sekitar umur 6 bulanan. Puncak dia bertelur. Kemudian mortalitasnya itu kadang bisa mencapai berapa persen? Ya itu sekitar dikurangi berarti sekitar yang mati itu yang apa? Yang mati dengan yang infertil atau non fertil itu tadi itu sekitar 25 sampai 30-an. 25 sampai 30. Itu pun juga nggak mubazir, kasih makan lele lagi. Lelenya kan jadi cepat gede. Yang terakhir buat selanjutnya. Pemilihan itu tadi Ya. setelah menetas. Persentasenya atau gimana? Presentasinya. Persentasenya misalnya gini, anggap saja itu dari 300 butir menetas 200 lah gitu ya. Menetas 200 kan 75% itu kan sekitar 75% atau berapa itu? Misal 400 ya sekitar 300 kan. Nah, nanti diparuh betina dan jantan. Berarti kan betina sekitar 150, jantan 150. Itu yang istilahnya tidak sehat itu maksudnya. Dulu saya pernah ngalamin tuh yang apa namanya? Muncul generasi atau apa itu istilahnya ya. Jadi saya pernah ngalamin itu puyuh itu kakinya 2, tapi cakarnya masing-masing itu 6. Oh, nggak abnormal. Iya itu saya pernah ngalamin itu apa namanya ya, genetika atau apa saya nggak paham. Mutasi genetik ya. Nah itu saya lepas indukannya, saya ganti ulang. Alhamdulillah sampai sekarang ya nggak nemuin lagi. Kalaupun yang tadi itu yang nggak sehat ya injek-injekan sama teman-temannya di sini paling.